Jay Itzes berpeluang jadi kapten utama di Venezia. Mega bintang Cristiano Ronaldo betah di Arab Saudi. Vinicius Junior berhasil bungkam supporter The Citizen. Sebelum kita lanjut ke berita sepak bola terlengkap dan terkini, Football Lovers dapat subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Pada pembahasan yang pertama, kita akan ke negeri Ratu Elizabeth. Dari lanjutan Piala FA yang mempertemukan Aston Villa berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Bermain di Villa Park, The Lily White harus puas dikalahkan sang tuan rumah. Aston Villa mendominasi permainan sejak peluit dibunyikan dan berhasil mencetak gol cepat lewat Jacob Ramsey di menit 1. Dan berhasil menggandakan keunggulan di menit 64 lewat pemain mereka Morgan Rogers. Tottenham berhasil mengecilkan kedudukan di menit 91 lewat Matthijs Tel. Namun, hasil tersebut bertahan sampai peluit akhir dibunyikan. Pada pertandingan kali ini, dua pemain anyar Aston Villa, Marcus Rashford dan Marco Asensio yang didatangkan pada jendela transfer musim dingin ini menjalani debut dengan mulus. Pada menit 66, Unai Emery memasukkan dua winger anyarnya. Marcus Rashford didatangkan dari Manchester United diharapkan dapat membantu Villains mendapatkan performa yang lebih baik lagi. Setelah dari Piala FA kita terbang ke pertandingan Serie A Italia, tuan rumah Inter Milan berhasil mempermalukan tamunya Fiorentina dengan skor 2-1. Nerazzurri berhasil membuka keunggulan di menit 28 usai Pongracic melakukan kesalahan dan menghasilkan gol bunuh diri. Selang beberapa menit, tepatnya di menit 44, Mandragora berhasil menyamakan kedudukan lewat sepakan titik putih yang gagal dibendung oleh Jan Sommer. Anak asuh Simeone Inzaghi ini tak menyerah agar asa untuk menjuarai Serie A musim ini tetap ada. Dan berhasil menggandakan keunggulan di menit 52 lewat sepakan Marko Arnautovic. Hasil ini bertahan sampai pertandingan usai, yang membuat Nerazzurri hanya selisih 1 poin dengan sang pemuncak klasmen Napoli. Sementara Fiorentina masih bertengger di posisi 6 klasmen sementara dengan raihan 42 poin. Dari lanjutan playoff Liga Champions Europa League pertama, Brest yang menjamu tamunya PSG dan harus dikalahkan dengan skor 0-3 tanpa balas, bermain di Municipal Duru-Duru, tempat netral. PSG membuka keunggulan lewat Vitinha lewat sepak penalti di menit 21, dan pada menit akhir babak pertama Ousmane Dembélé menggandakan keunggulannya. Pada babak kedua, PSG tak mengendurkan serangannya dan Dembélé berhasil mencetak brace di menit 66. Hasil ini berakhir sampai peluit akhir dibunyikan dan leg kedua akan digelar pada tanggal 20 Februari di Parc des Princes. Masih dari Champions League, perwakilan Italia Juventus yang berhasil mengamankan poin di kandangnya usai berhasil menaklukkan perwakilan Belanda. PSV Sinyonya tua berhasil unggul terlebih dahulu usai McKennie berhasil membobol gawang Benitez di menit 34. Akan tetapi, PSV berhasil menyamakan kedudukannya di awal babak kedua lewat gelandang Kroasia mereka Ivan Perisic. Sang tuan rumah tak berhenti sampai di situ, mereka berhasil menggandakan keunggulan di menit 82 lewat pemain penggantinya Samuel Bangula. Hasil ini bertahan sampai menit akhir dibunyikan. Sementara leg kedua akan digelar di Philips Stadium pada tanggal 20 Februari. Selanjutnya datang dari pemilik gelar juara Liga Champions terbanyak, yang berhasil mengalahkan sang tuan rumah Manchester City. Erling Haaland menjadi momok yang menakutkan bagi Los Blancos yang berhasil brace di gawang mereka. Haaland membuka keunggulan di menit 19. Real Madrid menyamakan kedudukannya di menit 60 lewat Kylian Mbappe. Dan pada menit
80 Manchester City menambah keunggulan lewat Erling Haaland. Mantan selalu menyakitkan terjadi bagi The Citizen, usai mantan pemainnya Brahim Diaz menyamakan kedudukannya selang 6 menit. Hal mengejutkan terjadi usai Real Madrid berhasil epic comeback lewat gol dari Jude Bellingham pada masa injury time. Dengan kekalahan ini, tim asuhan Pep Guardiola harus berusaha keras pada leg kedua akan digelar pada tanggal 20 Februari di Santiago Bernabeu agar bisa lolos ke babak 16 besar. Pada pertandingan ini menjadi malam yang cukup indah bagi Vinicius Junior, usai sang pemain mendapat syward dari supporter Manchester City sejak menit awal dengan adanya koreografi yang bertuliskan "Stop Crying Your Heart Out". Vinicius membalas dengan penampilan yang luar biasa dan berhasil mendapatkan Man of the Match pada pertandingan ini dan dapat membantu timnya meraih kemenangan di Etihad Stadium. Sementara dari perwakilan Jerman, Borussia Dortmund yang mengejutkan berhasil mengalahkan tuan rumah Sporting Lisbon. Dortmund berhasil membuka keunggulan di menit 60 lewat Guirassy dan digandakan oleh Grob di menit 68. Pada menit 82 Adeyemi berhasil menambah keunggulan. Hasil ini berhasil sampai selesai. Leg kedua akan digelar di Iduna Park, markas dari Borussia Dortmund pada tanggal 20 Februari dini hari. Beralih ke kabar selanjutnya, Sandy Walsh yang akhirnya resmi melanjutkan karirnya ke negeri samurai Jepang. Pemain 29 berusia 29 tahun ini memutuskan untuk berlabuh di J-League. Setelah 4,5 musim membela KV Mechelen, akhirnya Sandy Walsh memutuskan hengkang dan berlabuh ke Yokohama F. Marinos dengan status transfer permanen. Menurut data dari situs Transfermarkt, Yokohama Marinos mendatangkan Sandy Walsh dengan biaya transfer mencapai 17,38 miliar rupiah. Dengan nominal tersebut, Sandy menjadi pemain termahal keempat dalam skuad mereka musim ini. Ia juga tercatat sebagai pemain asing ketujuh yang memperkuat tim berjuluk Tricolor itu. Pemain berjuluk Pak Kumis ini mengaku dalam mengambil keputusannya ia tidaklah sulit dalam wawancaranya di YouTube Pro Sport. Sandy pun mengaku sangat terhormat dapat bergabung dengan klub elit Jepang tersebut. Saya telah bertemu dengan semua rekan setim saya, dan mereka semua adalah pemain hebat. Jadi, saya merasa bahwa kami akan menjalani musim yang baik di bawah manajer baru, kata Sandy Walsh. Sandy Walsh akan menjalani musim perdananya di bawah arahan pelatih Steve Holland yang sebelumnya menjadi asisten Gareth Southgate di timnas Inggris serta pernah bekerja bersama Antonio Conte di Chelsea. Masih dari pemain abroad timnas, Kapten Jay Itzes atau biasa dikenal dengan Bang J yang berpeluang menjadi kapten tetap di tim Serie A Italia Venezia. Itzes ditunjuk sebagai kapten di 2 pertandingan terakhir. Sang pelatih Eusebio Di Francesco mengungkapkan bahwa Itzes saat ini adalah wakil kapten di Venezia. Itzes diplot sebagai kapten pada saat Venezia dikalahkan AS Roma 0-1 dan juga pada saat kalah dari Udinese 2-3. Itzes ditunjuk sebagai kapten dalam 2 pertandingan itu karena Zampano duduk di bangku cadangan dan tidak bermain. Sang pelatih menyebut Itzes memiliki modal penting untuk terpilih menjadi kapten tetap di tim Venezia. Itzes telah menunjukkan kemampuan hebat untuk dekat dengan rekan setimnya, berbicara dalam berbagai bahasa, dan tahu bagaimana menangani semua situasi, ucapnya. Sebelum menjadi pemimpin di Venezia, Jay Itzes juga sudah berperan sebagai kapten di timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan. Pemain 24 tahun itu menjadi kapten pasukan Garuda dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar selanjutnya datang dari sang mega bintang Cristiano Ronaldo yang betah di Arab Saudi. Kapten timnas Portugal itu menandatangani perpanjangan kontrak dengan durasi 1 tahun ke depan. Cristiano Ronaldo yang bergabung dengan Al Nassr pada Januari 2023 dengan kontrak 2,5 tahun seharusnya kontraknya berakhir pada akhir musim 2024-2025. Namun, seorang petinggi Al Nassr dilaporkan telah memberitahu AFP bahwa bintang Portugal itu telah setuju untuk memperpanjang masa tinggalnya selama 1 tahun lagi dan kesepakatan baru akan berlaku hingga Juni 2026. Kabar perpanjangan kontrak Ronaldo muncul kurang dari seminggu setelah ia berusia 40 tahun.
Mantan bintang Manchester United dan Real Madrid itu menandai ulang tahunnya yang bersejarah dengan sebuah gol melawan Al-Feiha dalam pertandingan penting Saudi Pro League pada tanggal 6 Februari saat Al Nassr memenangkan pertandingan tersebut dengan skor 3-0.